saya mengajak orang untuk menyimpan uangnya di bank. Kan produk bank banyak ya, mulai dari menabung, deposito, kredit sampai insuransi, tak jualin semua. Sama, cuman dulu tuh bagian mengawasi kinerja bank, jangan sampai kinerja bank itu dari segi aspeknya, dari kredit, dari pelayanan, dari operasional, itu tuh jangan sampai miss dari aturan gitu. Namanya sih itu tahun pertama. Tahun keduanya Segera meninggalkan. Karena yang sampai saat ini juga terngiang-ngiang di telinga saya adalah dosa paling kecilnya aja, Ustaz. Itu sama saja kita menzinahi ibu kandung sendiri, Ustaz. Itu ngeri banget, Ustaz. Itu aja, nggak usah bahas dosa yang lain. Ini dosa paling kecil, berarti yang lain lebih besar gimana dosanya? secara harfiah menurut orang itu kan lebih kotor tangannya, tapi saya justru lebih bersih ketika megang kotoran puyuh itu daripada saya megang duit haram. Filosofinya. Memegang kotoran puyuh itu lebih bersih daripada memegang duit di bank. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan fillah rahimakumullah, para pecinta kajian Islam Kapah, kita bertemu kembali bersama kajian ini, dan alhamdulillah hari ini atau malam ini tepatnya kita dibersamai oleh akang-akang yang ganteng-ganteng ini ya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Kita akan membicarakan sharing atau berbagi pengalaman bersama beliau-beliau ini yang memang punya pengalaman bukan unik ya, pengalaman yang berat juga sih. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi ibrah, menjadi contoh bagi kita semua untuk mengambil pelajaran dari akang-akang ini semua. Akang-akang ini dulu bekerja di bank ya, begitu betul ya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Kalau abang ini dari Makassar. Kalau Makassar akang itu Daeng ya, Daeng Ote. Sudah terkenal di kalangan para ulama, insya Allah. Dengan kopinya yang mantap, Kaluku Lemo. Sebelahnya lagi ada Bang Yusar. Ini mah orang Sunda, Akang Yusar, insya Allah seperti itu ya. Langsung saja Panginten ya. Siap. Bebas saja ngobrolnya ya. Berkaitan dengan pekerjaan, tentu banyak macam jenis pekerjaan itu ya. Ada yang berdagang, bertani, ada yang di pabrik, bahkan ada yang menjadi pengusaha dan segala macamnya. Nah, abang-abang ini kan dulunya itu bekerja di bank ya. Dan memang pekerjaan ini kalau di pandangan masyarakat umum ada apa sih? Ada nilai gengsi atau prestis ya. Ada nilai tinggi, wah pekerja di bank. Emang abang-abang dulu ini, akang-akang dulu ini bekerja di bank itu emang niat banget ya? Pengen kerja di bank itu gimana sih? Silakan Daeng dulu dah. Dulu ya. Dibuka ya. Buka dulu tuh biar ini biar jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya itu, Ustaz. Gimana pertanyaannya? Ya emang niat banget. Oh gitu. Tapi jadi malu, Ustaz. Enggak apa-apa. Soalnya apa ya? Ketika kita bisa lolos kerja di bank itu, strata sosial di masyarakat itu tinggi saat naik. Apalagi orang tua kita dulu yang nggak paham ya, pengen menginginkan anaknya itu setelah lulus kuliah di bank. Mungkin karena melihat di bank tempat uang atau gimana, walau. Kalau ditanya niat, pertama karena lifestyle-nya pasti naik gitu ya, gaya hidupnya bagus, kemudian rapi, berdasi, eye catching lah gitu ya, kata orang baik, eye catching gitu Eye ya. catching ya. Eye catching, jadi Cewek-cewek juga agak begitu ya. Subhanallah. ini jadi malu. Ini dulu ini. Silakan, Pak. Iya, soalnya ketika kita bekerja di bank, apalagi saya kan di marketing, Ustaz. Jadi dalam perusahaan itu marketing adalah ujung tombak dari
produksi dari perusahaan jasa itu, Tat. Jadi saya di situ emang suka gitu, Tat. Senang bertemu orang, kemudian senang ngobrol, senang bergaul. Ketemu dengan pekerjaan di bank itu, gua banget gitu, Tat. Gua banget Jadi klop ya banget. antara niat dengan Realitanya bagus. Dan saya sangat bangga dan alhamdulillah selama di bank itu saya pernah dapat prestasi number 1 Indonesia, alhamdulillah. Tapi gue sudah sebutkan event itu. Dulu bangga banget ya. Kalau ditanya bangga banget, pakai bingit. Aduh, pakai bingit segala. Saking bangganya. Bahkan dulu ya, saya sempat setelah bekerja di bank itu, selama training sampai lepas dari training itu nggak pernah pulang, setahun nggak pulang kampung. Begitu saya pulang kampung tuh, orang melihat saya tuh di mata masyarakat itu saya tuh berbeda gitu tuh. Begitu saya datang, wah, jadi seolah-olah ini ada yang datang nih, ada pejabat lah gitu ya, padahal malu gitu. Jadi nah itu kalau apa sih namanya, nilainya di masyarakat pasti naik. Dan itu dibangga-banggakan setiap orang tua yang anaknya lagi mencari pekerjaan. Apalagi waktu itu memang jurusan saya ke situ, Ustaz. Jurusan saya di ekonomi gitu ya. Jadi ketemu dengan bekerja di bank itu pas. Jadi klop ya. Klop. Sudah mania, cocok lagi dengan karakter gitu ya. Subhanallah. Kalau Kang Yusar gimana tuh? Sama niat banget juga. Bukan dulu ya. Iya, bukan. Ngap. Kalau dari cerita Daeng tadi mungkin ada keseriusan untuk mendalami gitu ya, memang serius. Tapi kalau saya justru kebalikannya tadi. Dulu saya nggak niat banget sih, justru ngambil kesempatan yang ada aja. Gitu. Pas begitu lulus kuliah, kemudian memang basicnya orang tua juga dulu di instansi yang sama, di bank juga gitu ya. Selama ada peluang, yaudah masukin aja dulu katanya kan. Yaudah coba saya masukin, ya alhamdulillah lolos gitu kan. Ya sudah jalani saja. Tapi belum sampai dengan saat itu belum mendalami apa itu bank gitu kan. Apa aja tuh yang ada di dalamnya. Tapi kalau misalkan tadi dibicarakan masalah prestis atau enggak, ya itu luar biasa gitu ya. Bahkan di tempat saya tinggal, ibu saya juga namanya enggak, justru orang kenal ibu saya itu bukan karena namanya, bahkan terang bumi Neng Bang tuh, nah itu bumi saya. Sampai segitunya lah, sampai melekat gitu. Sampai jadi ganti nama ya, Neng Bang. Ya dari saya itu juga sih. Jadi ada ya mungkin kalau dari segi masyarakat menilai keluarga sih mungkin agak berbeda gitu. Kalau misalnya ada kita kerja di bank katanya kan banyak duit, padahal kita nggak tahu duit siapa. Duit orang. Tapi kan intinya sama ya. Intinya sama bahwa memang pekerjaan itu dia memberikan apa sih namanya, kebanggaan tersendiri. Wah, ini pegawai bank Plusnya banyak, betul. Apalagi tadi sampai klimis, pakai dasi. Aduh. Gampang kan, tinggal switch kalau untuk cari cewek seperti itu. asli gampang. Udah gampang, udah ganteng, pegawai bank lagi. Waduh, subhanallah. Tapi itu dulu ya. Itu dulu, Ustaz. Kalau Daeng memang dulu sebagai apa sih di banknya itu? Ada jabatan-jabatan tertentu atau gimana? Saya memang kebetulan saya dapat posisi di marketing, Ustaz. Marketing kan ujung tombak dari perusahaan itu, produksinya bos pangga itu dari marketing. Kalau marketingnya berhasil, produktivitas perusahaannya itu pasti. Jadi Daeng nih yang merekrut nih. Betul. Saya mengajak orang untuk menyimpan uangnya di bank. Kan produk bank banyak ya, mulai dari menabung, deposito, kredit sampai insurans, tak jualin semua, Ustaz. Walaupun saya sebenarnya spesifik itu ke insurans waktu itu, tapi karena marketing bisa menjual lebih dari produk yang direkomendasikan, jadi saya menjual semua dan saya pasti ada. Ya kan marketing nyari
komisi kan Ustaz. Iyalah. Itu mah nggak usah munafik lah kalau saya ya. Maksudnya jualin kredit dong dapat sekian. Ayo tak jualin itu sekali ketemu nasabah, mumpung nih ada nasabah. Ini ada produk, mau nggak? Ini ada. Jadi all in dikeluarin gitu. Karena apa? Ya satu kita pengen duitnya, kedua kita pengen prestasinya, ketiga kita pengen pasti ada sisi ininya kan, karirnya gitu Ustaz. Dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan itu semua waktu itu. Dulu tenang-tenang aja tuh. Oh aja, waduh, Nggak ada pokoknya, beban ya? nggak ada beban. Kalau Kang Yusar dulu di waktu sebagai apa? Kalau pertama masuk tahun pertama itu di bagian back office tadi, posisinya di kantor wilayahnya. Memang nggak langsung berkaitan dengan nasabah, cuman dulu tuh bagian mengawasi kinerja bank, jangan sampai kinerja bank itu dari segi aspeknya, dari kredit, dari pelayanan, dari operasional, itu tuh jangan sampai miss dari aturan gitu. Namanya sih itu tahun pertama. Tahun keduanya saya ada job opening audit, saya coba masuk, ya masuk alhamdulillah kan. Justru lebih cakupannya lebih strike lagi lah, lebih apa ya, yang memastikan supaya si kinerja bank itu benar-benar sesuai dengan aturan gitu. Itu kan Akang Aking ini punya jabatan ya lumayan ya di bank-bank itu. Kalau boleh tahu nih, berapa per bulan itu? Aduh. Bukan. Ini bongkar nih Tat. Nggak apa-apa, Bengkel Tat. dibongkar gitu. Berapa tuh per bulannya? Kalau berbicara masalah salary Tat, itu yang menarik di bank. Kenapa? Di bank itu nggak tahu sama nggak ya, tapi kayaknya sama deh. Kan ada namanya basic ya, gaji dasar kita itu ya sebagai apa namanya, misalkan itu kan diukur dari kita masuk dan sudah lama bekerja, ada standarisasinya gitu ya, misalkan baru masuk, sarjana atau bukan sarjana atau di atas dari S1 gitu ya, beda lagi salary-nya kan, diukur dari situ. Itu satu basic salary. Tapi sebenarnya itu bagi kita di marketing itu hanya menjadi uang pulsa kecil. Karena yang Kecil itu tanya. kecil. Besarnya segimana tuh? Wah, besarnya Ustaz, karena kan diukur dari setiap nasabah yang menyimpan dananya di bank, gitu ya. Kita presentasinya kan ada dapat sekian persen dari dana yang tersimpan pada saat itu. Ada yang satu nasabah itu bisa kita mendapatkan 3 tahun komisi tahun pertama masuk, tahun kedua, jadi dinikmati. Jadi semakin banyak, kenapa kita sampai termotivasi untuk dapatkan nasabah sebanyak mungkin? Jadi sebulan itu bisa segini gitu. Bisa. Bisa. Saking banyaknya nih. Kalau Kang Yusar juga sama begitu. Enggak juga sih. Kalau misalkan saya mah standarisasi Back office. gaji, back office. Dulu mah kan masuknya outsourcing ya. Outsourcing jadi pihak jadi gaji dari perusahaan tuh masuk ke vendor dulu. Kalau tahun pertama mah itu gajinya kecil sih. Pas masuk audit, cuma lumayan. Intinya kan lebih dari Lebih. orang-orang ya. Lebih dari orang Di perkiraan atas lain. rata-rata gitu Di atas ya. rata-rata. Itu kan dulu nih Dulu. ya. Dulu sebelum Akang ini mengerti tentang hukum riba kan seperti itu. Yang mulai tegang. Mulai keringet dingin. Gemetaran nih Ustaz, tapi gimana? Apa mudah-mudahan ini jadi improve buat teman-teman Amin ya. ya Allah. Dulu kan sebelum mengetahui dosa riba itu seperti apa, tentu Akang ini kan tidak ujuk-ujuk kalau kata Ustaz ini ujuk-ujuk wah tobat, tapi kan ada proses gitu. Betul ya? Betul. Terus Kang lagi Daeng, kalau Daeng itu bagaimana prosesnya? Langsung katakanlah hijrah seperti meninggalkan pekerjaannya seperti itu. Kalau waduh panjang Ustaz. Disingkat aja. Singkat aja. Ngobrol nanti singkat. Tadi ini saya semangat banget bicara tentang nilai ketika kita menjadi seorang banker gitu ya. Tapi ketika ditanya ranah ini, waduh, saya sedikit menciut Ustaz. Kenapa saya menciut? Takut masih ada dosa saya yang lalu. Ternyata sampai sekarang masih berjalan. Walaupun saya berusaha untuk menzirokan diri saya bahwa tidak ada lagi dosa itu, tapi kan itu mah kita nggak tahu ya rahasianya Allah gitu ya. Proses hijrahnya saya itu sebenarnya waktu itu saya masih aktif saya kan di Makassar Ustaz. Ya. Jadi saya itu aktif di salah satu bank riba Indonesia. Ada ya Pak
riba gitu. Ah, Ngeri banget. ngeri Mbak Indonesia. Itu apa sih namanya? Di Makassar, Ustaz. Itu saya selama bekerja itu kurang lebih 7 tahun. Sebelum di Makassar saya juga pernah di Batam. Saya kan merantau ke sana kemari saja. Waktu di Batam itu saya pernah di bank asing sih, Ustaz. Sama di marketing juga. Karena di situ lahan basahnya ceritanya karena banyak uangnya. Jadi setelah hijrah dari Batam, di sana ada sekitar 5 tahun saya bekerja di bank juga. Pindah ke Makassar itu dalam kondisi waktu itu saya pulang karena orang tua sakit. Dan ternyata saya nggak bisa pulang karena orang tua saya ternyata itu makin parah sakitnya. Proses hijrahnya itu setelah menjalani saya bekerja di perbankan itu, Apa ada temen yang ngasih tahu gitu? Apakah memang ada di sekitar Daeng itu orang-orang yang memang paham terhadap agama lalu memberitahu atau mengingatkan seperti gimana? kalau itu Ustaz, saya jujur ya, saya bekerja di bank itu tapi saya juga berdakwah Ustaz. Aneh kan Ustaz? Kerja di bank, Tapi berdakwah dakwah juga. ngajak orang riba gitu. Bukan. Jadi masih gini, di luar aktivitas pekerjaan saya itu aktif di salah satu kajian Jamaah gitu ya. jamaah gitu ya. Saya jamaah tabligh Ustaz, di Makassar. Apa yang sebutin? Saya di jamaah tabligh. Saya tertarik untuk aktif di situ karena rata-rata teman saya, lingkungan saya, keluarga saya orang itu Ustaz. Saya diajakin dan siapa sih nggak mau dekat sama agama gitu ya. Apa namanya? Memperbaiki keburukan-keburukan yang ada, tapi walaupun saya masih aktif bekerja, saya juga mengaji tapi nggak tahu tuh ini dosa nggak sih, saya kerja nggak, itu nggak ada pikiran saya seperti itu, nggak ada. Sehingga Pokoknya pada akhirnya- kerja ngaji gitu. sampai pada akhirnya Gini Ustaz, setelah saya menikah ya, saya menikah 2010. Setelah saya menikah di Bandung di sini, saya hijrah saya bawa istri saya sana ke Makassar. Setelah waktu itu karena selama istri saya di Makassar, alhamdulillah hamil anak pertama, itu pas melahirkan itu dia ke Bandung lagi gitu Ustaz. Setelah melahirkan di sini, usia anak saya 4 bulan itu saya boyong lagi ke Makassar untuk ya karena saya masih bekerja. Yaudah daripada saya bolak-balik, ini saya bawa istri ke sana. Nah, wah di sana mungkin parah Ustaz. Kan kata orang tua setelah menikah mungkin ada perubahan, lebih pendewasaan atau gimana. Ya, makin parah Ustaz. maksudnya makin parah. Nah gini, saya tuh bekerja Ustaz mulai dari jam 6:30 pagi saya udah di kantor gitu ya. Idealnya kan bekerja itu maksimal kita jam 4:30 udah di rumah, udah pulang ceritanya. Tapi saya enggak, karena saya marketing Ustaz. Saya pulang ke rumah betul, mandi dulu, tapi keluar lagi. Wih. Keluar lagi Ustaz. Sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi tuh masih di luar keluyuran. Cari nasabah itu teh. Saya nasabah. Kenapa seperti itu Ustaz? Kan yang kita kejar di luar adalah nasabah-nasabah yang produktif, nasabah-nasabah yang punya uang besar. Kalau nasabah prioritas itu tidak akan datang ke bank menabung, nggak bakal. Yang datang itu adalah karyawannya. Kita butuh orangnya, kita datang ke rumahnya, itu kita entertain. Apa kita ketemu di rumahnya, atau kita ajak dia ke restoran, atau kita ajak dia karaoke. Saya kerja saya gitu Ustaz. Karaokean, ngepub, itu jujur aja Ustaz. Poin entry-nya. Waduh, poin entry-nya. Ketika abang Daeng merasa, wah saya ini harus berhenti nih gitu. dari bank ini. Waktu itu saya mulai merasa jenuh Ustaz. Jadi di Makassar itu saya ada penyakit Ustaz. Saya pernah sakit. Ada sakit saya tuh di sini, kalau medis mungkin masuk dalam kategori syarat terjepit. Itu aneh Ustaz. Itu setiap hari saya harus di fisioterapi. Setiap hari. Tidur pun saya nangis karena susah, napas juga susah. Napas sakit jadi maaf. Ya udah, dalam kondisi itu karena nggak ada orang tua, saya memutuskan untuk hijrah ke Bandung. Pindah, saya minta mutasi dari kantor. Saya minta mutasi ke Bandung aja. Padahal waktu itu saya lagi dipromosikan untuk menempati salah satu posisi manajer gitu Ustaz. Karena prestasi. Ya udah, singkatnya saya hijrah ke Bandung. Setelah di Bandung, saya makin jenuh Ustaz. Makin jenuh dengan pekerjaan saya. Jadi saya ke kantor itu setiap hari tuh
kayak lihat kuburan Ustaz. Kayak apa? Kayak lihat kuburan tuh, lihat kantor tuh asing banget, nggak enak didatengin. Masuk tapi aduh orangnya nggak enak, kok gini gitu ya. Kayak kuburan gitu. Iya pokoknya Setan nggak semua di enak. dalamnya Ah, kayaknya. setan semua. Mungkin Bukan mungkin emang iya. Abang iya iya. Begitu ya. Berarti termasuk kita Saya dong. sama. Dulu kan dulu. Gua setan dong, mantan setan nih. Nah, jadi singkatnya gini. Setelah saya bersosialisasi kembali di tempat saya yang baru di Bandung ini, sama di kantor wilayah juga waktu itu, ya kan butuh sosialisasi dong sama staf yang lain, apalagi nasabah. Tidak gampang menaruh trust ke kita yang baru mereka kenal. Ya udah, aduh saya ogah-ogahan nih kerja, tapi makin hari makin jenuh gitu ya. Sampai suatu saat di rumah kebetulan tuh mertua saya tuh orang aktif di kajian gitu kan, aktif Ustaz. Jadi saya ada keanehan juga sih Tad, di rumah itu sering digunakan untuk aktivitas dakwah ngaji gitu ya. Mungkin jamaahnya bisa sampai 50 orang waktu itu, karena saya bisa masak Ustaz. Suka masak, kadang-kadang kajian itu saya yang masak buat yang haji, saya senang masak. Tapi begitu teriak Allahu Akbar, apaan sih gitu, aneh Lagi masak apa? Allah Akbar. Baik itu. Mendengar kalimat itu apaan sih gitu ya. Jadi itu amat ya, orang ngaji aja gitu, sampai segitunya saya Ustaz. Orang takbir Allahu Akbar, apaan sih, santai aja kali gitu Ustaz. Tapi makin kesini juga kok penasaran saya Tad. Setiap ada kajian saya mendengar, saya nguping ceritanya gitu ya. Berarti poin intinya di situ ya. Gitu. Jadi mulai ketika memang kajian di rumah mertua, banyak kumpul-kumpul, kebetulan ada yang jago masakin juga. Ternyata memang ada suasana baru gitu ya. Sehingga poin inti tadi bahwa Daeng itu saya harus berhenti nih dari Bang itu. Ya karena di dalam lingkungan itu Tad, di dalam lingkungan orang yang di jalur dakwah, saya masuk ke ranah itu dan saya diajaki, saya nolak, tapi dengan sendirinya itu seperti ada bisikan, udah kamu ikut ke sini. Alhamdulillah. Nah, akhirnya mungkin itu Allah mengirim saya pindah melalui pekerjaan itu, pindah ke sini untuk itu tadi ketemukan dengan keluarga di sini yang agamanya sangat bagus menurut saya Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dipertemukan dengan mertua saya yang bagus agamanya, mungkin menjadi jembatan bagi saya untuk ikut gitu Ustaz. Dan alhamdulillah ketemu dengan lingkungan itu di Bandung, dan saya melepaskan pekerjaan saya itu karena saya aktif juga. Awalnya dari kumpul-kumpul kecil di rumah, saya terbiasa dengan lingkungan itu, kemudian saya nyaman ketika mendengar orang ngaji, teduh Ustaz, dingin gitu ya. Kalau lihat ke kantor, aduh itu kayak kuburan gitu. Setan semua. Baik. Alhamdulillah. Pengalaman yang luar biasa ya. Agak panjang pengalamannya. Ini belum semua Ustaz. Jangan semuanya habis waktunya. Tapi ini seperti itu ya. Kalau Kang Yusar bagaimana itu? Bisa sampai melepaskan pekerjaan yang gajinya tadi gitu ya. Bahkan dipandang oleh masyarakat umum, pekerjaan di bank itu kan prestisnya bagus lah. Apa yang membuat Kang Yusar berani melepaskan itu semua? Kalau awalnya sih gini kan, selama saya kerja di bank itu kan, saya masih aktif masih aktif komunikasi sama teman-teman kuliah ya, beberapa lah gitu. Yang saya kenal dulu dia lebih taat ibadahnya. Setiap ketemu dia selalu nanya, masih kerja di bank Sar? Jadi selalu setiap ketemu ada yang nanya seperti itu gitu. Ya sebentar, kalau Kang Yusar bekerja di bank apa? Kalau ini kan bank ngeri banget. Kalau bank Oh iya, Bang Riba Indonesia. Jaya. Kok mirip ya? Ngeri. Tetanggaan. Cuman beda huruf tengahnya doang. Waduh. Kayak gitu Tad. Ketemu beberapa teman sering nanya kayak gitu, kok saya jadi kayak ada ganjel gitu loh. Ini apa sih, ada yang salah gitu kerja di bank gitu. Belum tahu gitu ya sudah dalam secara agama, karena memang ya jujur dulu sholat hanya sebatas menggugurkan kewajiban aja gitu.
Ya di sela-sela kesibukan ya cari tahu lah di YouTube gitu kan, sering YouTubean di kantor. Hukum pandangan Islam tentang bagaimana hukumnya kerja di bank. Ternyata ngeri pas tahu gitu kan. Tapi yang saya bayangkan itu karena pas posisi saya sudah tahu ya tentang materi hukum kerja di bank itu. Kebetulan ayah saya udah wafat gitu. Nah, saya bukan keingetan sama dosa saya sendiri, justru saya keingetan sama almarhum ayah saya gitu. Nah, berarti selama ini yang dilakukan oleh ayah saya salah secara agama mungkin. Pada waktu itu saya berpikiran kayak gitu. Ditambah lagi, saya juga baca beberapa hadis katanya kan. Kalau misalkan masih ada sesuatu yang haram dalam diri kita, ketika kita berdoa untuk orang tua kita, apakah kita yakin itu dikabulkan atau tidak? Di sisi lain memang saya agak pembangkang mungkin ya sama orang tua. Tapi di sisi lain ketika ayah udah wafat, ada ngerasa kehilangan juga dan ada rasa menyesal juga di situ. Mau meminta maaf sudah nggak ada gitu kan, cara apa lagi nih saya yang harus lakukan gitu kan selain mendoakan. Ya saya juga concernnya ke situ sih, bukan titik beratnya bukan ke dosa saya, justru saya pengen memposisikan saya supaya ini doa saya itu di istilahnya kalau saya ngedoain orang tua saya itu kira-kira diterima apa enggak ya. Ya di sisi lain saya juga bakal berpikir jauh ke depannya. Yang saya lebih khawatirkan juga ibu saya sih. Pasti ibu saya juga berpikiran bahwa ternyata apa yang dikerjakan suaminya selama ini salah secara agama. Setelah memang Kang Yusar kan buka-buka di YouTube Ya. berkaitan dengan hukum riba, Ya. luar biasanya kan dosanya itu ngeri banget kan gitu. Ngeri banget. Oke. Subhanallah. Jadi poin entry dari Kang Yusar itu karena memang buka-buka tentang hukum riba itu ya. Iya. Lalu berniat untuk meninggalkan pekerjaan itu. Tapi alhamdulillah juga sih waktu itu sempat ya minta juga gitu sama Allah gitu ya. Gimana tolonglah misalkan ya istilah langsung bahasanya ya Allah tolong kasih jalan satu cara aja supaya saya ada alasan buat keluar. Ya. Ternyata saya dikasih sakit. Ya alhamdulillah di situ mungkin agak ada teguran dia. Dan itu juga bisa dijadikan alasan ke ibu saya supaya saya keluar bisa. Subhanallah. Alhamdulillah. Agak sedih-sedih nih. Sedih. Ya suasananya. Nanti dari editor agak apa sih musiknya ya sedih. Horor. Yang musik horor. Tapi ketika memang berhenti nih dari pekerjaan, tentu kan orang-orang yang sebelumnya itu memandang, wih, Naing pegawai bank, Kang Yusar pegawai bank, dihormati, dihargai, karena banyak duit kan seperti itu, prestisnya tinggi. Terus berhenti dari pekerjaan itu, bagaimana perasaannya? Terus lingkungan sekitar memandangnya gimana tuh? Siapa dulu nih? Siapa aja lah, Oh. boleh. Kalau perasaan, kita berbicara masalah perasaan, karena ketika saya waktu itu resign, itu saya sudah berikrar ke Allah bahwa saya mau meninggalkan pekerjaan saya. Dan ternyata pekerjaan ini adalah mendatangkan dosa yang besar. Masya Allah. Dan saya baru tahu waktu itu ternyata dosa ya, apa sih riba itu seperti itu. Saya baru sadar ketika ketemu lingkungan apa sih kajian itu, Ustaz. Walaupun selama saya bekerja itu banyak kadang ada yang menyampaikan ke saya kritik gitu ya. Itu dosa loh kerja di bank ini. Apa sih? Itu kan nggak masuk ilmunya ke saya. Dan waktu itu memang saya tidak ada niat untuk berhenti, masih enjoy Ustaz. Nah, tanggapan orang ketika saya berhenti, ketika saya resign dari pekerjaan saya itu, ya ada yang mencemooh lah, Ya, gitu. ya. Ada yang menyampaikan, oh nggak usah berhenti kali, itu mah itu kan ikhtiar kamu menafkahi keluarga gitu ya. Ya karena mungkin nggak tahu ilmunya juga, jadi saya menyampaikan bahwa lebih baik saya tidak punya pekerjaan, punya gengsi seperti ini daripada saya harus menafkahi istri saya dan anak saya dengan harta yang haram.
Dan alhamdulillah ketika saya sudah berhenti itu, yang saya sampaikan tadi di awal bahwa saya ada penyakit itu hilang dengan sendirinya, Ustaz. Subhanallah. Ya, hilang dengan sendirinya. Alhamdulillah. Yang seharusnya saya harus rutin ke fisioterapi untuk menyembuhkan itu di sinar setiap 3 hari sekali. Tapi setelah saya bertaubat keluar dari pekerjaan saya itu, saya bertaubat, saya ikhlas, ya Allah, bisa petunjuk gitu ya, dengan berhentinya saya bekerja pekerjaan sekarang ini, semoga menjadi jalan kesembuhan. Alhamdulillah, berangkat dari situ makin kesini makin enak hidup saya gitu, makin tenang gitu ya, walaupun bahasa umumnya ketika orang hijrah itu jatuh sejatuh-jatuhnya ya, karena dari zona nyaman tadi kita bekerja di bank dengan segala fasilitas kita bisa nikmati, begitu hijrah hilang semua, bank jatuh jadi nol jatuhnya. Iya, hijrah mah ya. Betul. Kalau Kang Yusuf juga sama kali seperti itu. Ketika berhenti dari pekerjaan di bank itu, pandangan masyarakat, pandangan keluarga, apa memandang mencemooh atau seperti apa? Sama sih, intinya sih sama. Cuman ya itu mah tergantung kita menyikapinya saja. Ketika kan istilahnya ini mah masalah prinsip hidup ya. Apalagi kalau misalkan berkaitan sama agama. Itu jadi landasan akidah kita. Kalau misalkan orang mencemooh ya itu mah kan urusan akhirat masing-masing. Iya. Gitu kan? Mau nulungan ke orang Mau ya? nulungan. Tapi kalau misalkan kita nasabatin nulungan gitu kan, di akhirat kan enggak. Masing-masing. Subhanallah. Ada orang yang berkata begini katanya, kalau keluar kerja dari bank yang memang tadi penghasilannya besar, mau kerja apa lo? Katanya begitu ya. Mau kerja apa? Nah, kakak-kakak sekarang ini bagaimana? Setelah keluar dari bank, apakah nganggur atau seperti apa? Bagaimana? Silakan. Saya kebetulan karena saya punya kebiasaan itu di kuliner, Ustaz. Jadi waktu di Makassar pun begitu. Jadi saya aktif di perbankan itu bekerja. Saya punya kafe, Ustaz. Walaupun sebenarnya saya masih ngontrak waktu itu, nyewa lapak di Pantai Losari waktu itu. Alhamdulillah, karena itu dunia saya sebenarnya. Dunia saya adalah dunia marketing dan dunia kuliner. Saya senang masak, Ustaz. Senang ngeracik gitu. Akhirnya pada saat saya hijrah, meninggalkan pekerjaan saya di Bandung itu, kan di sini ada skill itu ya. Skill itu saya ambil dan sepertinya Allah sudah menitipkan itu bahwa antum itu harus besar usahanya di sini gitu loh. Kuliner ya. Di kuliner, karena saya dikasih passion di situ, Ustaz. Kenapa saya nggak melihat itu? Nah, itu menjadi masalah besar bagi saya. Benang merahnya di situ. Kenapa saya terjun ke bank? Kenapa saya tidak melihat skill itu? Dan ternyata saya mencoba skill itu ternyata saya bisa, Ustaz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini sudah Allah hadiahkan ke saya, buah dari saya berhijrah tadi. Alhamdulillah. Kalau Kang Yusuf juga sama, pekerjaan ditinggalkan bank. Ya awalnya mungkin tadi kan ketika masing-masing hijrah juga kan pasti ada titik terendahnya dulu ya, pasti kenal. Mungkin juga saya pas keluar juga nggak, justru saya keluar juga ninggalin hutang yang gede kan di jadi ya udah hasil dari istilahnya ya udah tutupin ke situ dulu lah istilahnya. Jadi kita modalnya dari nol lagi dengan modal seadanya, ya udahlah kita pertamanya jadi buka counter HP pernah gagal, terus jualan bubur ayam gagal. Nah, sekarang yang alhamdulillah agak stabil itu ternak puyuh telur tadi. Subhanallah. Yang nyotai kotok. Kayak agak lebih. Saya kotok atau puyuh. Tai puyuh. Ya meskipun secara apa ya? Secara Tunggu dulu, Ustaz. Saya roaming. Tai kotok apa tai kotok? nanti. Oper. Secara harfiah menurut orang itu kan lebih kotor tangannya, tapi saya justru lebih bersih ketika megang kotoran puyuh itu daripada saya megang duit haram. Filosofi. Memegang kotoran puyuh itu lebih bersih daripada memegang duit di bank. Masya Allah. Dalam banget, nanti ditulis tuh ya. Jadi tagline. Alhamdulillah, mudah-mudahan akang-akang ini istiqomah ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu
Taala hijrahnya itu istiqomah, terus belajar, Amin. terus berjuang, dan jangan lupa perjuangkan Islam ya, seperti Insyaallah. itu. Ya, begitu akang-akang semua ya. Alhamdulillah. Terakhir nih, pesan-pesan buat orang-orang atau masyarakat yang masih terus ya. Kan sekarang luar biasa ya. Riba itu menjadi sesuatu yang hal yang biasa lah gitu. Padahal dosanya ngeri banget kan tadi ya. Bahkan dalam salah satu surat dikatakan kalau terus mengulangi lagi aktivitas riba sementara dia tahu bahwa itu haram, maka dia akan ditempatkan oleh Allah ashabun narihum fiha khalidun, akan ditempatkan di neraka selama-lamanya. Masya Sekali. Allah ya Rabb. Nah, pesan-pesan dari Bang Rain dulu lah. Apa pesannya buat ya, mudah-mudahan terinspirasi mereka. Ya, jadi untuk saudara-saudara saya, saudara-saudara seiman saya, ketika anda semua sudah tahu bahwa ketika bergeliman dengan riba itu, dan ketika udah tahu dosanya seperti apa, segera meninggalkan riba itu. Segera meninggalkan. Karena yang sampai saat ini juga terngiang-ngiang di telinga saya adalah dosa paling kecilnya aja, Ustaz. Itu sama saja kita menzinahi ibu kandung sendiri, Ustaz. Itu ngeri banget, Ustaz. Itu aja, nggak usah bahas dosa yang lain. Ini dosa paling kecil, berarti yang lain lebih besar gimana dosanya? Itu segera tinggalkan dosa itu. Kalau tidak, gimana? Celaka. Celaka. Betul. Masya Allah. Jadi segera mensegerakan diri untuk meninggalkan itu, bertaubat dan nasuha, tinggalkan riba. Karena tidak akan pernah rugi ketika meninggalkan itu. Saya sudah menjalaninya, saya sudah meninggalkan itu, alhamdulillah. Dan Allah memberikan saya hadiah seperti sekarang ini. Saya punya usaha, alhamdulillah, berkah bagi saya dan keluarga saya. Alhamdulillah. Bagaimana Kang Yusar pesan-pesannya? Ya kebanyakan sih dari orang-orang yang masih berat meninggalkan riba tuh banyak kalkulasi secara hitungan matematika mereka sendiri ya. Seakan-akan hitungan matematika mereka tuh lebih benar daripada hitung matematika Allah sendiri. Iya. Ya kalau misalkan sudah udah menjadi lumrah seperti itu mah agak susah sih sebenarnya. Tapi ketika kalau misalkan pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman yang masih berkecimpung di dunia riba, paling ya jangan sok pinter ketika berhadapan dengan dalil Allah. Matematika Allah itu lebih valid daripada matematika manusia. Ya. Insyaallah. Kan mereka lebih memperhatikan manfaat Ya. tanpa menggali hukum-hukum syariat, Betul, Ustaz. sehingga mereka melupakan akhir dari perilaku ngeri tadi ya, perilaku riba tadi akhirnya seperti apa. Dalam salah satu hadis kan Rasulullah SAW menyampaikan kurang lebih seperti ini: hindarilah perkara yang membinasakan ya. Nah, di antara yang membinasakan itu adalah salah satunya riba. Kan luar biasa itu, tidak binasa di dunia, di akhirat. Masya Allah. Seperti itu hadirin rahimakumullah, pecinta kajian Islam Gapah, berbagi sharing bersama akang-akang ex banking ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua untuk bersegera meninggalkan perilaku riba tersebut. Segitu yang bisa disampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam ucapan atau dalam tindakan kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.